Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, kali ini saya akan bahas tentang seri digital marketing yang hubungannya dengan closing rate. Ya. Jadi ketika kita sudah punya data yang banyak, ya, kemudian kita tahu bagaimana mendatangkan lead, bagaimana mendatangkan calon customer, maka secara langsung maupun tidak langsung dia akan mendatangkan namanya interaksi yang didapat dari proses iklan, kemudian juga proses bagaimana kita mengenerate traffic atau mencari traffic, mulai dari website, kemudian dari sosial media, ya, kemudian dari beberapa platform-platform yang lain, di mana di situ nanti akan ada WA ataupun pesan yang masuk, ya. Sehingga untuk mengelola itu tentunya kita harus punya keahlian tersendiri supaya orang-orang yang masuk melalui platform-platform digital yang sudah kita sebar bentuk iklan itu nanti bisa kita optimalkan dari sebuah percakapan, dari sebuah pertanyaan menjadi penjualan dari produk kita, ya. Maka dari itu kita harus belajar itu namanya closing rate. Closing rate itu apa sih closing rate? Closing rate itu adalah rata-rata closing terhadap dibanding dengan lead yang masuk, ya. Misalnya leadnya 100, closingnya leadnya atau trafficnya yang masuk itu ada 100 misalnya, kemudian satu terjual, berarti closing rate-nya itu adalah 1%, itu ya maksudnya closing rate. Closing rata-rata per lead masuk itu namanya closing rate. Nah, dalam hal ini kita perlu bagaimana meningkatkan closing rate ini supaya lead yang masuk itu tidak percuma. Jadi lead yang masuk itu bisa kita mengkonversikan, bisa kita konversikan menjadi sebuah penjualan. Itu yang penting di closing rate ini. Jadi fundamentalnya adalah kita harus merubah mindset bisnis kita, ya, bahwa bisnis online itu tidak semata-mata mencari pelanggan baru, ya, mencari mengiklankan sedemikian gencarnya, tapi itu juga nggak masalah. Tetapi dalam rangka kita untuk meningkatkan penjualan, maka yang kita lakukan adalah bagaimana menjadikan sebuah iklan, sebuah lead, sebuah traffic yang masuk itu adalah menjadi penjualan, ya. Itu harus kita kelola juga. Kemudian juga peningkatan kapasitas CS, peningkatan kapasitas customer service ini juga sangat penting dalam rangka meningkatkan closing rate. Karena apa? Karena kemampuan untuk berinteraksi, kemampuan untuk mendapatkan hati dari customer itu juga sangat diperlukan, ya, berupa apa namanya percakapan-percakapan yang produktif, ya, sehingga percakapan-percakapan itu menjadi sebuah kepercayaan, dan kepercayaan itu menjadi sebuah transaksi. Itu yang paling penting, ya. Kita harus merubah mindset. Kemudian bahwa kita walaupun iklan kita, walaupun lead kita atau pelanggan-pelanggan baru yang masuk itu berkurang bahkan tidak ada, kita tetap bisa melakukan penjualan. Artinya apa? Database yang ada di dalam kontak Anda, database yang ada di dalam email Anda, database yang ada yang sudah Anda terima selama berinteraksi dengan konsumen, selama Anda menjalankan bisnis dengan bisnis Anda sendiri, dan di situ nanti akan ada interaksi sehingga kontak-kontak yang digunakan untuk berinteraksi itu nanti kita kumpulkan, itulah harta karun yang berharga, ya. Kemudian kita tetap profit walaupun kita tidak ngiklan, ya, kita tetap profit dengan cara mengoptimalkan database kita itu dengan namanya CRM, ya, Customer Relationship Manager, memanage customer relationship.
ya. Closing rate naik tapi biaya iklan turun ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara ini. Kita harus berpikir bahwa iklan kalau terus-menerus itu nggak masalah. Kalau selama Anda punya budget dan bisa menguntungkan itu nggak masalah. Namun di lain sisi Anda harus mengoptimalkan namanya database yang ada. Sehingga apa? Closing rate-nya naik tapi biaya iklannya turun. Jadi iklan itu nanti tidak cuma untuk mendatangkan lead, tapi mungkin hanya untuk branding saja ya, mengenalkan produk kita kepada customer. Nah, itu sehingga biaya kita mengharapkan lead yang sudah masuk itu bukan lagi penjualan, bukan lagi berupa statistik antara lead kemudian interaksi dan closing, tetapi lead yang masuk itu kita olah, kita berikan sesuatu yang merupakan experience yang bagus bagi customer ya, sehingga kepercayaan customer terhadap kita akan menambah dan bisa menjadikan aset bagi kita, bahwa ketika kita sudah dipercaya dengan customer itu nanti akan mendatangkan secara otomatis mendapatkan tingkat kepercayaan pembelian terhadap konsumen itu ya, fundamentalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa closing rate harus ditingkatkan? Permasalahan yang paling banyak dilakukan atau diperoleh dari sebuah proses antara lead sampai ke closing ya. Jadi CS ini tidak cukup terlatih untuk mengelola percakapan, mengelola experience, mengelola keramah tamahan ya, mengelola apapun yang hubungannya dengan customer ya. Sehingga apa? Mereka membuat cost operationnya meningkat ya, sehingga biaya iklan jadi semakin mahal. Artinya kalau CS itu mengandalkan dari lead baru kemudian menjawabnya dengan asal-asalan saja, maka yang terjadi adalah closing rate-nya rendah, biaya iklannya tambah mahal. Apalagi iklan-iklan sekarang ini sudah mulai sangat terfilter sekali, sehingga kemungkinan bengkaknya budget iklan itu sangat mungkin terjadi. Sehingga yang perlu kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mengelola atau membuat tim customer itu supaya meningkatkan. Jadi mereka tidak menunggu hanya sekedar menjawab ya, tapi juga bisa membuat namanya lingkungan yang bisa membuat nyaman ya, membuat nyaman dari customer ya. Jadi itu. Jadi kalau ada lead masuk tidak hanya ini adakah? Ada baru ada dan seterusnya, tapi dengan sentuhan yang lebih ramah lagi, kita lebih care lagi. Anda butuh apa kak? Kami punya solusi ini ya. Kalau misalnya kakaknya nggak cocok, kami punya solusi ini ya, dan seterusnya. Pokoknya mereka merasa diorangkan gitu ya. Jadi merasa kita jadi temannya, sehingga kita mengarahkannya mudah. Kalau misalnya sebagai studi kasus saja, kalau misalnya Anda berteman kemudian menawarkan skincare ya kepada teman, tentunya teman kita itu akan lebih percaya kepada kita sebagai teman dekatnya, karena mereka sering curhat sama kita ya. Sehingga hal-hal semacam itu bisa kita jadikan pola pemasaran untuk mengelola customer itu ya. Seperti itu sebenarnya karakter dari atau behavior dari customer itu seperti itu. Jadi untuk meningkatkan closing rate, tingkatkan experience dan kedekatan dengan customer. Juga perlu adanya sistem dan strategi yang baru untuk meningkatkan profit penjualan dengan. Jadi ketika nanti sudah ngerti polanya, pola dari closingnya, itu nanti kita perlu membuat strategi seperti apa pola-pola yang harus kita lakukan
yang harus kita bentuk SOP supaya closing rate-nya juga naik ya. Artinya ketika closing rate-nya naik, biaya iklan otomatis turun. Dengan mendapatkan omset sekian, katakanlah, dengan pengelolaan customer yang bagus, maka nanti biaya iklan dengan sendirinya turun. Karena apa? Karena target kita katakanlah hari ini atau bulan ini 10 juta misalnya, kita ngiklan 1 juta untuk mendapatkan 10 juta ini. Tapi dengan ditambah lagi dengan meningkatkan kapasitas customer, maka secara tidak langsung itu nanti akan menaikkan customer dari existing customer yang sudah ada itu kita bisa menaikkan repeat ordernya, bisa kita tingkatkan ya, sehingga biaya iklannya turun, ataupun biaya iklan naik atau biaya iklannya tetap tapi penjualannya juga naik ya, seperti itu. Tapi kita harus juga mengevaluasi iklan kita masih efektif apa enggak ya, sehingga ketika kita nanti omset sudah tercapai atau penjualan sudah tercapai, maka kita evaluasi biaya iklan ini efektif apa enggak, sementara closing rate-nya harus naik sedemikian rupa ya. Tuh. Kemudian yang menjadi masalah pada customer service, katakanlah kita juga customer service selalu menunggu lead baru ya, selalu menunggu lead baru, sering mengabaikan kontak customer, tidak pernah memperhatikan kualitas layanan. Jadi hanya say hello aja, kalau enggak ya sudah ya. Kita tidak tahu customer itu maunya apa, kita harus bisa mendalaminya, kita harus bisa cross selling ya, kita harus bisa menyediakan solusi kepada customer. Kalau misalnya inginnya ini, kita harus coba berpikir tentang solusi ya. Kemudian juga ketika komplain itu kecenderungan menutup diri supaya apalagi komplainnya yang keras-keras itu, customer itu harus dilatih bahwa komplain itu suatu hal yang biasa. Ketika nanti komplainnya terlalu keras ya, katakanlah sudah kata-katanya sudah enggak wajar gitu ya, kita tetap care aja, kita tetap melayani. Yang penting kita coba mengabaikan ya kebaperan kita terhadap ketika berinteraksi dengan orang gitu ya. Kemudian juga kita sering menyia-nyiakan database ya. Database itu harta karun seperti saya katakan awal tadi. Jadi database yang masuk itu sebenarnya kita nggak tahu, atau kita bisa milah-milah sebenarnya dengan cara memancing interaksi. Mereka butuhnya apa? Ketika mereka masuk ke database kita, tentunya mereka ada proses pertanyaan dan seterusnya. Itu harus kita sendirikan, kita kita pilah-pilah supaya nanti data-data base yang kita punya itu bisa kita optimalkan. Misalnya yang masih cold market adalah masih bertanya-tanya dulu ya, misalnya kita harus juga bisa menjadi teman di situ, menjadi pendamping di situ. Kira-kira mereka mempunyai masalah seperti apa ya. Kemudian jangan terlalu terburu-buru closing ya. Nah itu juga penting, karena kita dipikir cepat closing, ini tanya-tanya terus dan seterusnya, kemudian tidak closing ya. Kita harus bisa mencari kesimpulan, kita harus mendapatkan kesimpulan dari calon customer itu, kira-kira mereka butuh apa dan berapa ya, kemudian dan bagaimana menyelesaikannya ya. Kita harus tahu data-data itu dulu, baru kalau misalnya sudah mentok ya, oke kak, kita coba cari solusinya, apa yang mau kakak nanti saya hubungi selanjutnya kalau memang sudah mentok ya, seperti itu. Mereka mungkin masih ragu-ragu mungkin dari sisi kepercayaan, juga dari sisi produknya, apakah karena kita berbisnis online misalnya, apakah produknya memang sesuai ataukah tidak. Nah itu perlu kita
cari tahu apa yang mereka inginkan gitu ya. Kemudian turnover dari CS yang tinggi itu juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu yang penting ya, yang penting itu proses rekrutmennya itu harus benar. Orang-orang yang telaten, orang-orang yang memang pada posisi yang di situ bisa punya keahliannya di situ, punya keahlian public speaking yang bagus, punya keahlian public relation yang bagus, maka dari itu kita harus mendapatkannya itu. Sehingga pada sistem rekrutmen, pada sistem ketika kita menempatkan seseorang ke CS itu harus juga diperhatikan ya. Jangan sembarang orang, tetangganya, kawannya dan seterusnya kita taruh di situ sehingga nanti mereka memang nggak passion di situ. Mereka melayani customer itu ada ketakutan, ada seperti itu ya. Kadang mereka menerima telepon komplain aja takut ya. Itu banyak terjadi sehingga kita harus tahu betul memang karakter dari CS itu memang harus dikuatkan supaya mereka bisa menangani, menghandling komplain dari customer ya, sehingga seperti itu dalam proses proses pembelajaran CS dalam handling customer handling itu juga harus diperhatikan ya. Mungkin Anda rekrutnya kurang tepat, syukur ngambil orang, kemudian kita nanti akan capek melatihnya, kemudian turnover-nya tinggi, pergantiannya tinggi ketika mereka tidak nyaman ya, itu nanti akan menjadi masalah terhadap kondisi kestabilan dari perusahaan kita ya. Kemudian masalah kedua, customer tambah terus ya memang bagus, cuma biaya iklannya akan meninggi. Kemudian sampai kita bertahan dengan iklan, sampai kapan kita bertahan pada iklan berbayar ya. Sehingga yang perlu kita lakukan memang harus mengelola namanya customer relationship manajemennya ya. Manajemen customer relationship-nya. Mulai dari pemetaan customer, kemudian pembuatan template customer, bagaimana membuat closing rate yang bagus ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke, dari itu umum dari closing rate ya. Tentang teknik closing rate itu nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Dari saya itu aja. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.